Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah sudah menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Insyaallah tajuk tazkirah maghrib melanjutkan tajuk yang telah dibincang dalam beberapa pertemuan terdahulu tentang orang yang taat dalam hidupnya akan dijaga Allah hidup matinya. Orang yang taat dalam hidupnya akan dijaga Allah hidup matinya. Salah satu tanda orang yang dijaga Allah mau berinteraksi dengan Al-Quran. Di sini tajuknya temanku Quran, temanku Allah. Orang itu merasa berteman dengan Allah. Orang itu merasa berteman dengan kitabullah. Inilah orang yang dijaga Allah. Kisah seorang anak di bawah 10 tahun. Tapi cara berfikirnya macam orang 40, 50, 70 tahun cara berfikirnya. Yang mencari orang yang cara berfikir macam ini sekarang susah. Tajuk ini diambil pada kata-kata si anak ini. Ada di sana bahasa Arabnya sadiqi huwa Qur'ani, sadiqi huwa Rabbi wa ni'mas sadiq. Temanku Quran, temanku Allah, inilah sebaik-baik teman. Subhanallah. Cerita ini kisah anak seorang engineer. Bukan anak ustaz, bukan anak tuan guru. Bapaknya engineer. Tetapi anaknya Masya Allah, anak jannah. Anaknya anak Al-Quran. Ini terjadi di salah satu bandar di Saudi Arabia, Damam namanya. Salah satu kota di sana, Damam. Kalau tengok di map ada nanti itu ya. Nah, di antara kota yang besar lah di Saudi Arabia. Baik. Si ayah ini dikurai anak yang sulung namanya Ahmad, maka dia diberi gelar Abu Ahmad. Abu Ahmad berkisah di sini, 10 tahun saya tinggal di kota Damam, Saudi Arabia katanya. Allah memberinya kurnia seorang putri yang bernama Yasmin. Itu anak kedua, anak pertamanya Ahmad.
kerjanya sebagai engineer, seorang jurutera. Dia ada kelulusan di bidang kedokteran katanya. Dia cerita tentang anaknya Yasmin. Anak ini katanya putri yang terbilang cantik, wajahnya indah berseri, cerah dan ceria. Sejak usia 9 tahun katanya dilihatnya anaknya ini memakai pakaian berhijab dengan kemas tanpa disuruh. Tekun bersolat, rajin sembahyang. Bukan disuruh salat ya. Bukan disuruh salatlah baru dia salat, bukan macam itu. Malah mengekali bacaan Al-Quran, rajin baca Quran. Rajin salat, rajin baca Quran. Salat itu perlu kepada Al-Quran. Orang yang salat tidak baca Quran, tidak betul salatnya. Bukan tidak sah. Sah, tapi tidak betul. Orang yang salat tapi tak baca Quran, tidak betul. Tengok arahan dalam Al-Quran. Arahan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut halaman 401. Arahan tentang tilawah dan as-salah. Ayat 45 halaman 401 surah Al-Ankabut juz 20 penghujung. Apa di sini arahannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Apa maknanya? Mengaji dulu baru salat. Patutnya yang awal datang ke masjid, di masjid, tidak jauh dari sini ada masjid tu, orang tu datang setengah jam sebelum maghrib dia mengaji dulu. Datang 15 menit sebelum maghrib dia mengaji. Setengah jam, 20 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit, peganglah Quran. Kalau tidak mengaji di masjid, mengajilah di rumah sebelum ke masjid. Kalau tidak mengaji juga, mengajilah balik dari masjid. Kalau tak mengaji juga, tidak betul solatnya. Ini tengok di sini ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Quran dulu. Utlu itu tilawah. Bertilawah itu membaca dengan memikirkan maknanya. Bukan baca saja. Maka ulama membagi baca Quran kepada dua kategori. Pertama membaca biasa baca macam kita baca Yasin, baca suratul Muluk, suratul Waqiah, surah Kahfi. Itu baca biasa namanya tilawah ta'abbud namanya. Yang kedua, membaca dengan maksud menyingkap maknanya. Seperti kita sudah menyingkap makna ayat surah Fussilat 30, 31, 32 dalam beberapa pertemuan terdahulu. Yang penting, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Quran dulu baru salat. Subhanallah. Barulah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barulah salat tadi dapat membentuk orang tu. Salat tanpa Quran, orang itu tidak akan berubah. Berubah pun lambat. Lambat. Lepas puasa Ramadan sebulan, masuk Syawal, tidak ada berubah. Tidak berubah. Karena tidak ada tilawah dalam bulan Ramadan. Ini satu ya. Satu lagi boleh dilihat surah Fatir. Pentingnya tilawah. Boleh dilihat dalam surah Fatir. Sebelum Yasin ya. Halaman 437 ayat 29 juz 22. Di sini juga sama. Di sini Allah memperingatkan innal ladzina yatluna kitaballah. Kitabullah, Al-Quran. Wa aqamus salah. Kemudian salat. Tapi sini ditambah satu lagi wa anfaqu. Karena keluar duit. Pemurah orangnya. Orang yang bertilawah, kemudian bersalat, kemudian berinfak. Katanya di sini apa? Sirra wa alaniyah, berinfak dengan secara
tersembunyi dan terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur, merekalah yang mengharapkan bisnis yang tidak bakal rugi. Ibadat ini bisnis, salat itu bisnis. Kita tadi salat, apa nilai salatnya? Salat akan dinilai kalau ada tilawahnya. Karena dalam salat kita membaca Quran. Tadi imam baca ayat, termasuk ayat surah An-Nas. Surah An-Nas itu karena faham. Surah An-Nas hafal dari kecil, tapi tidak faham, tidak sampai matlamat Quran diturunkan. Apa matlamat surah An-Nas? Surah An-Nas tujuannya supaya orang itu jangan mengikut telunjuk syaitan. Seperti yang disebut hari ini dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat hari ini walaupun dia menyorot tentang hal ehwal keuangan, tapi ada ayat yang dibacakan dalam penutup khutbah. Dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur, ayat dalam surah An-Nur ini selaras dengan surah An-Nas. Selaras dengan surah An-Nas. Boleh dilihat halaman 352 ayat 21 surah An-Nur tentang bahaya syaitan. Surah An-Nas mengingatkan kita tentang bahaya syaitan. Nak selamat dari bahaya syaitan, iblis, dalam surah An-Nas kita disuruh berlindung. Qul itu pada dasarnya maknanya sebutlah, bacalah, katakanlah. Tapi maksudnya mintalah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikin Nas, sebagai Ilahin Nas. Lindungilah aku dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas. Apa itu gangguan khannas? Jangan pegang Quran katanya. Jangan baca Quran sembahyang sajalah. Itu kerja iblis. Maka orang tuh pergi ke meja sembahyang. Di masjid tak ada Quran, di rumah tak ada Quran. Tertipu. Yang tak sembahyang tertipu, yang tak ke masjid tertipu, yang tak ke masjid tidak ada Quran dalam hidupnya tertipu. Tengok si anak ni ya, anak ini tekun bersolat, tekun bertilawah. Tengok di sini ya, tekun bersolat malah mengingkari bacaan Quran, bacaan tartil Qurannya sangat luar biasa mengagumkan. Bila dia membaca Quran dengan tartil, qiraah murattalah, kagum dibuatnya. Anak di bawah 10 tahun. Ini ceritanya ya. Sebaik saja anak ini balik dari sekolah katanya, dia buat kerja rumah. Setelah selesai kerja rumah homework, dia ambil sejadah, dia ada sejadah khas, ada Quran khas. Dia akan bentangkan sejadah, dia akan baca Quran. Satu hari itu ayah coba mengusik si anak, katanya, kamu baru balik dari sekolah, sudah buat homework. Kemudian kamu ambil sejadah, kamu baca Quran. Patutnya berehatlah dulu. Kata ayahnya, berehatlah, mainlah dengan teman-temanmu. Apa kata si anak tadi? Sadiqi huwa Qur'ani, sadiqi huwa Rabbi wa ni'mas sadiq. Temanku Al-Quran, temanku Allah, nak bermain, baca Quran. Nak bermain, fahami kalamullah. Pahami perintah Allah dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dari kecil hafal, tapi tidak faham. Tidak faham. Fatihah tidak faham. Basmalah tidak faham. Hamdalah tidak faham. Itulah kerja iblis. Jangan difahami apa yang kamu baca itu, katanya. Karena bila orang itu faham An-Nas, surah An-Nas, kalau faham, dia akan jadi musuh iblis. Dia akan lawan toki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Si anak ini dicakap, sadiqi huwa Qur'ani, sadiqi huwa Rabbi wa ni'mas sadiq. Temanku Al-Quran. Bila dia bertilawah, dia macam berkawan, macam bermain.
Tapi bukan main ya, tapi lebih daripada nikmat bermain dengan kawan, sediki katanya, temanku. Wa ni'mas sadiq, sebaik-baik teman. Lantas Yasmin terus mengaji ya. Itulah dia. Di bawah 10 tahun. Subhanallah. Bak kata orang Melayu, melentur buluh dari rebungnya, membentuk orang itu dari kecil. Adakah orang terbiasa mengaji dari bawah 10 tahun? Nah, inilah contohnya. Ini contohnya. Ternyata si anak ini ada masalah penyakit. Dia sakit. Tapi nanti macam mana dia menghadapi penyakit boleh disimak nanti. Lalu dalam perkembangan selanjutnya pun bapaknya pindah kerja di USA. Maka dirawat anak ini di USA di sana. Ternyata dia kena kanser. Menurut kajian dokter, umurnya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Tengok ya di kolom 1 itu di bawah. Akhirnya Yasmin menjalani rawatan di USA. Sebaik saja tiba di klinik, dokter mengawali pembicaraan dengan Yasmin. Selamat datang Yasmin, apa kabarmu? Kata Yasmin, saya baik belaka namun masih terasa sakit. Badan saya lemah, saya pun tak tahu kenapa katanya. Dokter menyelidiki penyakitnya, mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Akhirnya beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil berkata kepada si ayah, Tuan, sila masuk ke bilik sebelah. Dia nak bercakap face to face. Nak menyatakan bahwa anaknya ini serius. Dokter pun mengatakan bahwa anaknya ini sakit. Sudah di peringkat akhir. Lalu katanya ayahnya menangis. Dokter melanjutkan lagi di sini. Sejak bila Yasmin terasa sakit? Jelas si ayah sejak kurang lebih 1 tahun. Selama ini kami hanya menggunakan obat penahan sakit. Dokter menambahkan lagi, akan tetapi penyakit Yasmin ini tidak dapat sembuh dengan hanya obat penahan sakit. Sebenarnya darahnya sudah terjangkit kanser katanya. Malah sudah pada tahap akhir, usia yang tersisa hanya 6 bulan lagi kata dokter. Subhanallah. Kemudian dokter meyakinkan si ayah, sebelum Tuan datang hasil penelitian telah pun dibentangkan kepada tim penyakit kanser di kota ini. Bukan keputusan seorang, ada tim ya, ada ahlinya. Semua anggota unit pakar kanser mengesahkan realiti hasil penelitian bahwa anaknya tinggal tempo hidupnya tinggal 6 bulan. Lalu si ayahnya menangis. Si ayah menangis. Hatiku berkata, kata si ayah, sedih sekali lah, demi Allah menyedihkan sekali. Kuntum bunga kunan indah, Yasmin. Betapa buah hatiku ini akan meninggal, akan pergi buat selamanya. Lantas mendengar itu, ibunya pingsan. Subhanallah. Ahmad pun abangnya mengatakan, tak mungkinlah Adinda meninggal, katanya, wahai Yasmin, katanya. Yasmin pula mengatakan, bila tiba giliran dia bercakap, katanya, saya akan meninggal? Apa maksudnya saya ini akan meninggal? Lalu semuanya terdiam, 1000 bahasa, lantaran pertanyaan Yasmin. Pindah ke halaman sebelah ya. Dokter meyakinkan kamu akan berpulang ke rahmatullah. Malah apa kata Yasmin? Iya memang saya akan pergi ke hadirat Allah. Ini tentu kepergian yang lebih baik. Wahai ayahandaku, kalau saya akan meninggal, baguslah katanya. Saya akan menghadap Allah, menghadap kekasih. Selama ini saya nikmat duduk bersama kitabullah. Nikmat berteman dengan Allah. Kemudian dia tambahkan lagi, alam tu'allimani ya walidai bi anna Allah afdal minnal walidaini wan nasi wa kullu dunya wa hal rahili ila Allah yaj'aluki tabki ya abi yaj'aluka tabki ya abi wa yaj'alu ummi yugma 'alaiha. Katanya, bukankah ayah dan ibu selama ini mengajar saya bahwa Allah lebih afdal daripada manusia, daripada ayah
ibu dan daripada semua manusia lain, malah daripada dunia dan segala isinya. Tidak patutlah kepergianku ini menyebabkan ayah sampai menangis dan ibu sampai pingsan, katanya. Begitu kata-katanya. Kata-katanya sangat positif. Akhirnya mendengar kata-kata yang indah ini, ayah dan ibunya semakin tenang, katanya. Kemudian Yasmin menambahkan, kalau saya jelas akan meninggal, buat apa lagi dirawat? Habis duit saja. Cadangan dia ya. Kemudian apa kerjanya dalam saki baki usianya tempo 6 bulan tuh digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tempo 6 bulan yang berlalu terlalu berat, pahit dan sangat menyedihkan bagi keluarga yang akan kehilangan anak emas, anak kesayangan. Malah Yasmin sendiri hal ini berlaku sebaliknya. Yasmin tidak risau, sedikit pun dia tak risau. Pada setiap hari yang berlalu dia semakin ceria, kelihatan semakin cantik, malah bertambah dekat kepada Allah. Yasmin dia tekun menghafal Al-Quran. Baki usianya menghafal Quran, bukan membaca ya, menghafal Quran. Lalu ayah dan ibu bertanya, ini sudah kolom 2, halaman 2 ya, di atas. Kami bertanya dengan kagum, untuk apa lagi kamu menghafal Quran? Kata ayah ibu kepada anaknya. Dia cakap apa? Saya yakin bahwa saya nanti bila bertemu dengan Allah, Allah akan menanya saya, adalah saya nak cerita kepada Allah bahwa saya ini menghafal Quran. Yasmin juga tekun melakukan solat, malah solat berdiri, bukannya solat dudukkah karena dia sudah uzur, dia tetap berdiri. Terkadang solat di atas katil katanya. Si ayah menanyanya waktu dia solat, kenapa solat lagi? Kata Yasmin, saya tahu bahwa Rasulullah pernah berpesan, amalan yang sangat disukai baginda adalah solat. Oleh itu saya suka melakukan amalan kesukaan Rasulullah SAW. Tengok ya, detik-detik kepergian Yasmin pun telah tiba. Yasmin sangat ceria, bibir Yasmin tersenyum lebar. Yasmin membaca surah Yasin yang memang selama ini dihafalnya. Dia membaca Yasin nak meninggal. Bukan orang membacakan dia Yasin. Dia sendiri. Sungguh pun kelihatan Yasmin membaca surah ini dengan susah payah. Setelah itu dia membaca Al-Fatihah, membaca surat Ikhlas dan baca ayat kursi. Itulah amalannya terakhir. Lantas sebelum ruhnya dicabut, dia sempat bercakap macam mengatakan ucapan terakhir lah. Tapi ucapannya ini memuji Allah sebenarnya. Segala pujilah milikmu ya Allah. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Dikaulah yang mengajar aku Al-Quran, menjadikan aku ini mampu menghafal Al-Quran. Dikau memberiku kekuatan bersolat. Dikaulah penolong diriku yang menerangi kehidupanku dengan berkat didikan kedua ayah dan ibu mukminah yang penyabar. Daku memujimu ya Allah setinggi-tingginya, buat selama-lamanya diriku ini sangat bersyukur. Dikau tidak menjadikan daku sebagai seorang kafir atau bukan pendosa dan bukan pula orang yang mengabaikan salat. Itulah dia macam memuji Allah sambil mengucapkan kata-kata terakhir. Terakhir sekali dia bercakap dengan ayahnya. Ya, katanya, ayah jauh-jauhlah sedikit. Dia sudah nampak atap bangunan yang mereka tinggal di sana sudah terbuka. Nampak dia rombongan macam manusia, sebenarnya malaikat ya. Rombongan manusia melontarkan senyuman, katanya mereka kelihatan berpakaian serba putih. Mereka menuju ke arah diriku, mengajak diriku pergi terbang bersama mereka menuju rahmat Allah. Yasmin pun tutup usia. Ini yang dijanjikan dalam Quran surah Fussilat yang kita baca, kita semak dalam 2-3 pertemuan lalu. Orang beriman yang taat sebelum dia meninggal, malaikat akan datang menemuinya. Ada dalam surah Fussilat, ada dalam surah Fajar. Bacaan terakhir ayat kursi. Sebelum ayat kursi membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Fatihah, membaca Yasin. Subhanallah. Kita teringat kisah seorang mukminah salehah. Sebelum dia meninggal, dia membaca Quran, dia puasa, dia meninggal dalam bulan puasa.
Dia dari awal dia minta kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal semasa berpuasa. Itu doanya. Kita patut sekali kita minta kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal waktu saya baca Quran. Artinya dia sehat. Ini si muslimah ini dia doanya kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal masa baca Quran. Itu doanya. Lalu dia rajin baca Quran. Dia gali kubur. Dalam ceritanya dia gali kubur. Kuburnya size-nya besar, boleh duduk, boleh sholat di dalam. Disitulah dia mengaji. Khatam Quran. Puluhan khatam dalam kuburnya. Kemudian ayat terakhir yang dibacanya ayat 127 surat Al-An'am. Halaman 144 juz 8. Surat Al-An'am. Ayat terakhir dibacanya surah Al-An'am ayat 127 halaman 144 juz 8. Apa ayatnya? Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuknya surga Darussalam pada sisi Allah. Allah lah yang melindunginya berkat kerja keras dia selama ini. Kata orang Brunei, bakarih bejarih belurih dia. Ini pun Yasmin ini belurih dia. Dari kecil tekun solat, tekun Quran, solat Quran, solat Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ini juga muslimah ini sama juga ceritanya. Dia baca Quran sehingga ayat terakhir ayat yang menjanjikan jannah. Lahum darussalam. Tersedia untuknya jannah Darussalam. Inda rabbihim pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum, Allah lah yang melindunginya, yang menjaganya, bima kanu ya'malun, berkat usahanya, berkat kerja keras yang dilakukannya. Begitulah ya. Dalam surah Fajar juga disebut, ayat surah Fajar ini selalu dibaca dalam majelis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini ya Rasulullah? Kita pernah tanya kah? Baca tahlil, baca yasin, jumpa ayat ini pernah tanya apa ayat ini? Nah, sahabat Nabi dulu menanya Rasulullah, apa maksud firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa maksudnya? Kata Rasulullah SAW, ayat ini akan kamu dengar dibacakan kepada kamu waktu nak meninggal. Bukan dibaca untuk orang mati ya. Tapi tidak salah lah. Dibaca untuk orang yang bersiap nak menghadapi mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang diseru, yang ditarget di sini nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Orang yang enak kalau dia baca Quran. Tak enak kalau tak baca Quran. Orang yang enak kalau dia sholat. Kalau dia sholat tepat waktu, sholat di rumah Allah, sholat berjamaah. Kalau dia sholat tahajud. Mutmainnah, orang yang senang dengan ketaatan. Benci dan jijik kepada kedosaan dan kemaksiatan. Itu nafsul mutmainnah. Kalau suka buat maksiat, gemar berbuat maksiat, happy buat maksiat, itu nafsunya nafsul ammarah namanya. Kalau campur-campur dosa buat sembahyang juga, dosa buat sembahyang juga, itu lawamah namanya. Yang disuruh di ayat ini orang yang nafsul mutmainnah. Kata ulama lagi dalam membahaskan nafsu ini, orang yang memiliki level nafsu mutmainnah, partnernya malaikat. Orang yang nafsunya nafsu ammarah, partnernya iblis. Ini dibahaskan ulama ya. Jadi maksud yaitu nafsul mutmainnah, orang itu akan disuruh waktu nak meninggal, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi yang disuruh siapa? Nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang dan tenteram, selesa berbuat taat kepada Allah.
Apa yang dikatakan kepada orang ini? Irji'i ila rabbik. Berpulanglah ke rahmat Allah. Itu maka dikatakan oleh orang Islam, bila orang itu meninggal, berpulang ke rahmatullah katanya. Kata Yasmin tadi, kalau saya meninggal, saya kembali kepada Allah, enaklah katanya. Buat apa bapak menangis ibu sampai pingsan? Subhanallah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Kembalilah ke rahmatullah. Radiyah, mardiyah. Rida, dia senang, dia happy, dia tidak takut, dia tidak risau. Mardiyah, dan dia disenangi. Allah menyukainya, malaikat menyukainya, keluarga pun puas dengan kematiannya. Dulu sudah disebut ya, seorang sahabat di Bandar Baru Bangi, masih hidup orangnya, dia muazin, dia Bilal, meninggal istrinya. Datang orang berziarah, takziah. Dia ini datuk tapi jadi Bilal. Yang kasih dia datuk 4 negeri di Malaysia. Kalau tak silap, negeri yang mengasih dia datuk Kuala Lumpur, Melaka, Kelantan, Sarawak. 4 datuk sama dia. Kerjanya muazzin. Tiba-tiba meninggal istrinya. Datuk tak menangis istri datuk meninggal. Istri saya Ahlul Jannah katanya. Di mana datuk tahu istri datuk Ahlul Jannah? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Sejak kami kahwin, hanya 2-3 kali saja tinggal puasa Senin Kamis. Dapat dihitung 2-3 kali saja. Sejak kahwin. Hati-hati Al-Quran. Subhanallah. Mardiyah. Radiyah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Allah. Berpulanglah ke rahmatullah. Radiyah, dia tenang. Dan orang yang melepas pergi senang. Malaikat yang menyambutnya senang. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah ke dalam community ruh-ruh orang yang saleh. Bila orang yang saleh meninggal, ruhnya join dengan community aulia salihin. Yang tak pernah jumpa dunia, jumpa nanti di sana. Syekh ini, ulama ini, waliullah ini. Subhanallah. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannah. Sama dengan surah Fussilat. Itu maka kita pilih tajuk ini. Surah Fussilat juga mengatakan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila baca ayat surah Fajar ini ya, patutnya disupport dengan doa nih. Bila dibaca ayat suratul Fajar ini patutnya disupport dengan doa. Bila baca ayat suratul Fajar ini patutnya berdoa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Patutnya berdoa di situ. Apa doanya? Di antaranya doa yang diajar Rasulullah, Allahumma inni, atau innaf juga boleh. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik. Patutnya ayat ini dibaca sama dengan surah Fussilat juga. Surah Fussilat dulu cadangan doa yang dicadangkan oleh Imam Hasan Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Bila dibaca ayat surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Begini cara membaca Quran. Bukan baca saja tidak doa. Itu baru peringkat pertama. Dia ada, paling kurang ada 3 peringkat. Peringkat pertama membaca dengan betul. Kemudian membaca dengan menghayati maksudnya. Kemudian support dengan doa. Peringkat ketiga.
Ini patutnya ayat ini disupport dengan doa. Apa doanya tadi? Di antara doa yang diajar baginda Rasulullah SAW tentang nafsul mutmainnah. Allahumma inna nas'uluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Ataupun Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ataupun Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Yang penting karena support dengan doa. Karena support dengan doa. Kita kena belajar ya. Buka suratul Fajar, baca seperti yang selalu dibaca dalam majelis, kemudian berdoa. Jangan tidak berdoa. Ini macam tawaran. Allah memberi tawaran. Allah memberi tawaran bahwa orang itu akan dilagau masuk jannah. Akan dipersilakan masuk jannah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini tawaran Allah. Kenapa tidak diminta? Kenapa diam? Tak paham? Kenapa tak paham? Dah beribu kali dibaca. Subhanallah. Subhanallah. Ayo kita baca sama-sama dan kita support dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ikut. Inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Satu nih saja dulu. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Satu saja dulu. Nanti hari keduanya tu'minu biliqa'ik. Hari ketiganya wa tarda biqada'ik. Hari keempat wa taqna bi'ataik. Jadi ada 4 doa itu. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Nanti di forward arah sahabat kita ya. Tuan Haji Jafarin ya. Ada dalam handphone insyaallah, nanti di forward saja. Ambil satu dulu. Boleh baca waktu sujud. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Mudah-mudahan ayat itu difaham. Ayat ini boleh dibaca ayat solat. Baca waktu solat, baca waktu tahajud. Boleh berdoa masa berdiri setelah membaca ayat ini. Bila dijadikan ayat, bila sudah disebut fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kalau waktu berdiri tidak payah angkat tangan ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nanti bila sujud minta lagi 10 kali, 20 kali, 100 kali. Subhanallah. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW, itu yang diajar oleh sahabat, itu yang diajar oleh Imam Hasan Basri seperti yang kita bincang sebelum ini ya. Baik, kita baca lagi sampai penghujung, sampai wadkhuli jannati ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Mudah-mudahan ya ada kesannya, tapi jangan tidak berdoa. Cara Rasulullah baca Quran support dengan doa. Pilih ayat-ayat yang bertempat di hati, yang menyentuh, yang message-nya sangat menyentuh. Karena orang ini akan disebutkan kepada ayat ini waktu nak meninggal, kata baginda Rasulullah SAW, kita mintalah. Mudah-mudahan Allah selalu mendengar doa kita ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah
تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاها. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير ووفقنا لكل خير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.